الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat namun mulia ini, marilah sekali lagi kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin untuk selalu patuh, tunduk dan taat dengan perintah-perintah Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjauhi dan menghindari larangan-larangan Allah, karena hanya dengan ketakwaan itulah yang akan membimbing perjalanan kita saat di dunia yang fana ini, dan yang akan membawa kepada kebahagiaan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, untuk kesempatan Jumat siang hari ini coba kita merenungkan kembali satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya di ayat yang ke-36 dari surat Az-Zumar. Nanti coba akan kita kaitkan dengan surat Hud ayat yang ke-6. Dalam Az-Zumar 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Kurang lebih makna dari ayat ini, bukankah Allah sudah memberikan kecukupan kepadamu, hanya saja mereka menakut-nakutimu dengan selain Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini isinya adalah pertanyaan, namun sebetulnya berisi pernyataan. Bukankah Allah sudah mencukupimu, menjagamu, memenuhi semua kebutuhanmu? Maka jangan kemudian goyah jika ada orang-orang yang menakut-nakutimu saat kau menyembah Allah. Ini ayat sebetulnya memiliki sababun nuzul, di mana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat atau kaum saat itu untuk menyembah Allah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir kemudian menakut-nakuti, kalau kau tinggalkan sesembahan-sesembahan kami, maka kau akan celaka, maka kau tidak akan bahagia, kau akan sengsara, kau akan mendapatkan sanksi. Itu yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir Makkah saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali sudah termaktub dan sudah dijamin rizkinya. Tidak ada yang kemudian terlupakan atau kelupaan tidak mendapatkan rezeki. Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa Allah lah yang memberikan kecukupan
apapun yang dibutuhkan tidak hanya oleh manusia, bahkan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau kemudian ada yang menakut-nakuti lalu kemudian goyah, berarti nilai imannya bermasalah. Betapa seringnya kemudian kita mendengar orang yang kemudian dia beraktivitas lalu kemudian sejenak meninggalkan aktivitasnya untuk melakukan ibadah, melangkah misalnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian ada yang membisik, kalau kau tinggalkan aktivitasmu kau rugi, kalau kau berangkat untuk sholat jamaah maka pelangganmu akan lari, kalau kau tinggalkan pekerjaanmu maka kau sulit untuk konsentrasi kembali, kalau kau tinggalkan apa yang sudah kau rancang maka khawatirnya nanti kacau kembali. Penakut-nakutan semacam ini terkadang sering kita dengar saat orang itu berusaha untuk mendahulukan panggilan Allah, hingga kemudian tidak sedikit orang yang merasa berat untuk mendatangi panggilan Allah hanya karena aktivitas yang sedang digeluti, hingga kemudian ibadahnya sesempatnya tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Karena apa? Dengan alasan aktivitas. Mohon maaf, bahkan tidak sedikit untuk berangkat tepat waktu, tidak terlambat untuk hadir Jumat pun seringkali beralasan dengan berbagai macam alasan. Apalagi kalau kemudian alasannya berkaitan dengan aktivitas kerja, dan kerja itu sebetulnya orientasinya adalah rizki, adalah nilai duniawi, padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Kau jadikan kepala menjadi kaki, kaki jadi kepala, malam siang peras keringat banting tulang, kau tidak akan pernah mendapatkan kecuali seperti yang sudah dituliskan oleh Allah. Memang kita berusaha untuk mendapatkan. Ini terkait dengan ayat 6 dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada satupun yang melata di bumi atau di dalam bumi kecuali Allah sudah menanggung rizkinya. Ini pernyataan yang harus kita yakini dan kita imani. Allah sudah mengatakan tidak ada satupun. Allah mengatakan min dabbah. Dabbah itu segala sesuatu yang melata. Manusia pun bagian dari dabbah. Rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Bahkan ayat ini mengatakan fil ardi, di dalam bumi. Padahal mayoritas itu berada di muka bumi. Tapi kenapa ayatnya mengatakan fil ardi, di dalam bumi? Artinya bahwa yang di dalam bumi saja, yang nampak tersembunyi, Allah tahu tempatnya, mustaqarroha, tahu di mana dia, dan Allah akan menyampaikan rezeki yang sudah ditulis oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang ada di dalam bumi. Apalagi yang kemudian berada di permukaan bumi, apalagi kemudian manusia sebagai hamba yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, Allah sudah memuliakan anak Adam, maka tidak mungkin akan diterlantarkan. Hanya saja kemudian syaratnya itu memang harus bergerak. Maka itu min dabbah. Dabbah itu yang melata, yang bergerak. Kau ingin mendapatkan rezekimu, maka harus yadubu, harus bergerak, ibaratnya melata, harus beraktivitas, harus berjalan. Maka di situ kau akan dapatkan rezekimu. Karena Allah tahu di mana posisimu dan Allah akan memberikan rezekimu. Rezeki itu akan mengejar kepada yang bersangkutan, sebagaimana mati pasti akan mendatanginya. Kita harus yakin bahwa rezeki sudah ada. Kalau kemudian sudah dijamin rezekinya, lalu kenapa seorang itu harus risau?
Ada orang yang mencari rezeki, bekerja, beraktivitas, mencari dunianya dengan kemudian mempertaruhkan akhiratnya. Beraktivitas siang malam, habis waktunya, tenaganya, pikirannya untuk meraih yang bernilai duniawi, tapi kemudian dengan mempertaruhkan akhiratnya, tidak peduli, mengabaikan, padahal itu yang jauh lebih bermanfaat. Beraktivitas siang malam hingga kemudian saat dipanggil sholat tidak sempat untuk sholat. Cari apa? Cari dunia. Silahkan kau cari duniamu sebanyak mungkin, tidak ada larangan, asalkan kau tidak mengabaikan nilai akhiratmu, karena itu yang jauh lebih penting dan bermanfaat. Kita itu sekali lagi sudah dijamin rezekinya. Kenapa harus risau? Kenapa harus mempertaruhkan nilai akhirat? Justru kemudian keselamatan, kebahagiaan akhirat itu belum dijamin. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwa nanti saya di akhirat akan berbahagia, akan selamat. Karena itu yang harus kemudian kita habiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan apapun yang kita miliki untuk mengejar yang bernilai akhirat. Beraktivitas dengan orientasi akhirat. Sekali lagi jangan membulikan Allah. Apapun silakan kita lakukan asal kemudian tidak kemudian mempertaruhkan akhirat. Apalagi kalau kemudian mengejar dunia. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir besar di Mesir, beliau pernah membagi rezeki itu ada 4. Ada rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah adalah dunia. Fasilitas, materi, nilai apapun, kalau itu bernilai duniawi, apapun yang kau miliki itu adalah rezeki yang paling rendah. Dan ada rezeki yang paling tinggi, kata beliau. Rezeki yang paling tinggi itu adalah afiah, kesehatan. Seberapa banyak pun yang kau miliki, kalau kau tidak sehat maka kau tidak akan bisa menikmati. Yang ketiga adalah kenikmatan yang utama. Rezeki yang paling utama, kata beliau, adalah keturunan yang soleh dan solihah, karena itu bisa bermanfaat sekalipun kau sudah mati. Dan rezeki yang paling sempurna, kata beliau, adalah ridha Allah. Saat kau telah mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kau inginkan, tidak hanya di dunia, bahkan juga kenikmatan dan kebahagiaan akhirat. Jadi kalau orang kemudian banting tulang peras keringat, siang malam bekerja hanya mencari dunia, artinya dia mencari rizki yang paling rendah, maka tidak layak kalau kemudian untuk mendapatkan yang paling rendah itu dengan mempertaruhkan akhiratnya. Satu kerugian yang besar. Sekali lagi bahwa apapun yang kita miliki tidak lepas dari sudah ketentuan Allah. Maka apa yang sudah ditentukan oleh Allah, cobalah kemudian itu kita syukuri. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu artinya menggunakan sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan panduan baik dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuntunannya. Dan bukti syukur seseorang terhadap karunia Allah saat dia menggunakan karunia tersebut, kenikmatan tersebut, rizki tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml 19 kita tahu siapa itu Nabi Allah Sulaiman, nabi terkaya, bahkan manusia terkaya dalam sejarah manusia, dengan fasilitas yang dia miliki, dengan kekuasaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Saat kemudian dia mendapatkan kenikmatan itu, ada satu doa yang beliau sampaikan dalam surat An-Naml ayat 19.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepadamu atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Kau berikan kepadaku dan juga kepada orang tuaku, dan anugerahkan aku agar bisa beramal soleh yang Kau ridhoi. Apa kaitannya kemudian kenikmatan yang disebutkan di awal dengan amal soleh? Artinya apapun yang Allah berikan kepadamu, maka gunakan kenikmatan itu untuk bisa beramal soleh, yang dengan amal soleh itu kau akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang dimuliakan Allah, orang yang risau dengan rizkinya hingga mengabaikan akhiratnya, berarti keimanan terhadap salah satu nama Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki berarti belum sempurna. Sekali lagi silakan beraktivitas, carilah kemudian, tapi sekali lagi jika kemudian sudah ada panggilan nilai-nilai ibadah, maka letakkan dunia itu di samping dan cobalah kemudian menuju panggilan Allah. Ini artinya tahu bahwa apa yang harus dia lakukan saat dia menjadi seorang hamba. Risaulah bukan dengan rizki, tapi risaulah dengan kurangnya kita mendekat kepada Allah saat kita mendapatkan rizki karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang kalau kemudian diberikan fasilitas oleh Allah seringkali kemudian lalai. Orang saat diberikan kenikmatan oleh Allah seringkali kemudian menjauh. Dan ini yang pernah kemudian Allah tanyakan. Ada sesuatu yang diagung-agungkan, ada sesuatu yang dibesar-besarkan, hingga kemudian yang diagungkan dan disanjung, dibesarkan itu melalaikan dia dari hidayah kepada Allah, melalaikan dia untuk mengikuti tuntunan Allah. Itu pernah dicantumkan oleh Allah dalam surat Furqan ayat ke-18. Saat nanti di hari kiamat Allah akan menanyakan kepada yang disanjung-sanjung oleh manusia, yang diagung-agungkan oleh manusia, apakah kalian yang melalaikan hambaku untuk menyimak dan mengambil petunjukku? Lalu yang diagung-agungkan dan disanjung itu menjawab, Subhanaqalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut untuk kami untuk mencari sesembahan selainmu ya Allah. Lalu apa yang menjadikan mereka itu sesat, menjadikan mereka itu lalai, menjadikan mereka itu lupa untuk mendekat? Yang diagung-agungkan itu mengatakan, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasau dzikra wa kanu qauman buru. Yang menyebabkan mereka lalai itu, menjauh itu, karena kau berikan mereka fasilitas, kenikmatan, dan juga ayah-ayah, keturunan, kakek nenek mereka, sampai kemudian kenikmatan itu melalaikan dari untuk mengingatmu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata fasilitas hidup seringkali melalaikan manusia. Fasilitas hidup seringkali kemudian menjauhkan manusia dari mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih punya waktu, masih kita diberi kesempatan oleh Allah, marilah kemudian kita gunakan semaksimal mungkin waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk berorientasi akhirat, merubah tata cara berpikir kita untuk beraktivitas mendahulukan akhirat daripada kemudian mendahulukan dunia dan melalaikan akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, kurang-kurangnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في أمر ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.